Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kemarin kita melihat bagaimana Yusuf itu dalam segala situasi, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan Tuhan, dan dia tidak menyalahkan manusia. Dia tidak kemudian berpaling dan meninggalkan Tuhan, dan dia juga tidak kemudian berubah sikap terhadap manusia. Nah, saudara, kenapa? Sebab Yusuf is a man of integrity. Dia orang yang punya integritas. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 saya mau baca buat saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, menyadari akan kejahatan itu hal yang penting. Tetapi kalau kita hanya menyadari, kita tidak selesaikan, maka kita akan dikejar kemanapun kita pergi. Kita akan dihantui dengan rasa tertuduh, rasa kesalahan, dan ada ketakutan akan masa lalu. Nah, ayat 16 berkata, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah
kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Sudah lihat dari contoh ini, kejujuran dan kerendahan hati akan melenyapkan ketakutan. Masa lalu bagaimanapun juga itu akan menghantui kita sampai kita selesaikan masa lalu itu. Dan apapun masa lalu, jelek apapun juga, saudara, yang dipentingkan kalau kita punya kerendahan hati, kita mau mengakuinya dengan jujur, maka ketakutan itu akan berhenti sampai di sana. Ayat 18 juga, saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Pengakuan menyelesaikan, mendamaikan, dan lihat lebih luar biasa lagi, membuka pintu berkat. Renungkan, saudara, kita akan melangkah terus di tahun 2021. Jangan sampai ada sesuatu yang masih mengganjal, yang belum engkau akui, belum engkau selesaikan. Supaya apa yang kau tabur tidak akan terhalang, maka mari kita hari-hari ini terus memperhatikan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau supaya hidup kita aman, hidup kita damai, tentram, ya. Tadi kita udah baca di pembukaan ayatnya, Tuhan mau hidup kita aman, tapi masa lalu yang belum diselesaikan itu akan menjadi hantu yang membuat engkau tidak aman. Nah, lihat dari saudara-saudari Yusuf datang, mereka mengakui, dan perhatikan apa tanggapan dari seorang yang punya integritas. Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini contoh a man of integrity. Nah, saudara, dalam hidup ini seringkali kita temukan bagaimana Tuhan senantiasa, bagaimana cara Tuhan melindungi kita di tengah-tengah kesulitan atau pencobaan yang sedang kita alami. Alkitab bercerita dari awal sampai akhir bagaimana Tuhan selalu mengeksploitasi niat jahat setan dan memanfaatkannya untuk menggenapi rencananya, rancangan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, dengar, dan engkau tetap takut dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah sedang menggenapi rencananya dan janjinya dalam hidup kita. Nah, setan itu sifatnya selalu ingin menghalangi impian kita, pengharapan kita itu. Setan ingin jadi mati. Saudara, caranya gimana? Dia mendatangkan kesukaran, intimidasi, dan masalah. Setan itu juga punya banyak ide, saudara, untuk membuat apa yang kita harapkan itu tidak tergenapi. Tetapi kita mesti ingat, setan tidak buat apa-apa, tidak bisa buat apa-apa kecuali diizinkan Tuhan. Dari semua rancangan-rancangan setan yang ditujukan kepada saudara dan saya, hanya bisa terlaksana yang Tuhan izinkan. Dan kalau ada yang menimpa engkau, itu karena Tuhan izinkan, adalah untuk melakukan 3 hal ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, untuk memanfaatkan perbuatan iblis itu justru untuk menuntun kita membawa ke istana yang dia sudah sediakan bagi kita di depan, seperti Yusuf. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Hal yang kedua, untuk menyatakan kasih dan kuasanya dan mujizatnya bagi saudara dan bagi saya. Sebab itu, apapun yang terjadi, mari lihat, lewat itu semua Tuhan sedang menyatakan kasih, kuasa, dan mujizatnya. Dan yang ketiga, lewat itu semuanya justru Tuhan mau mempermuliakan namanya sendiri sekaligus mempermalukan setan. Saya ulangi sekali lagi. Apapun yang menimpa kita, kalau itu hal yang menurut kita hal yang tidak enak, itu diizinkan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, yang pertama, melalui itu Dia akan membawa kita ke istana yang Tuhan sudah sediakan di depan. Yang kedua, melalui itu semuanya Dia akan menyatakan kasih-Nya yang sempurna buat kita,
kuasanya yang ajaib dan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, dia justru lewat semuanya itu ingin mempermalukan setan dan mempermuliakan namanya sendiri. Haleluya. Itu sebabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, jika Tuhan mengizinkan setan dalam waktu-waktu tertentu mungkin seolah-olah memojokkan kita dalam sebuah situasi yang sulit. Mungkin ada di antara saudara sekarang ini sedang terpojok dalam satu situasi yang sulit. Saudara, ketahuilah baik-baik, kalau Tuhan izinkan begitu, Anda dipojokkan, itu karena Tuhan sudah menunggu kita di pojok itu. Anda tidak sendiri. Dan Tuhan menunggu kita di pojok itu untuk dua alasan. Yang pertama, dia ingin berjumpa dengan kita di pojok itu. Seringkali saudara, hidup ini kita sulit untuk mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kecuali kita dipojokkan dalam satu situasi. Sebab itu kalau hari ini engkau sedang terpojok, Tuhan ada di sana dan dia mau engkau mencari wajahnya. Engkau pasti akan menemukan dia. Kalau engkau aman-aman saja, tidak sedang terpojok, maka kalau satu saat Tuhan izinkan engkau pun dipojokkan dalam satu masalah, ingat hari ini Tuhan sudah bilang, aku sudah di sana. I'm already there before you get there. Haleluya. Dan yang kedua, dia akan membalikkan situasi di pojok itu untuk justru memojokkan setan di sana. Dan itu sebabnya kita waktu baca Mazmur 91 dikatakan kita hanya akan menontonnya. Kita akan menonton bagaimana Allah kita memojokkan iblis dalam situasi seperti itu. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Di dalam segala hal kita ini ditindas namun tidak bisa terjepit. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Dia kan Immanuel. Nah, kami habis akal namun tidak putus asa. Kenapa? Ada Immanuel. Kemarin kita lihat bagaimana Immanuel itu omnipresent. Omni itu berarti dari segala arah dia bisa. Nah saudara, ada di atas untuk menuntun kita, ada di bawah untuk menopang kita, ada di dalam kita untuk menguatkan kita, ada di samping kiri kanan kita untuk melindungi kita, ada di belakang juga untuk menjagai kita di sana. Nah saudara, sebab itu kita tidak perlu takut. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini dia. Dikatakan Rasul Paulus bersaksi, sekalipun aku dianiaya, aku tidak ditinggalkan sendirian. So aniaya apa? Pojok apa yang bisa menghimpit engkau? Tuhan ada di sana. Saudara, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Karena Paulus tahu Immanuel, Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak bisa terpojok, namun dia ada di setiap pojok kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi, Allah kita tidak bisa terpojok, namun dia ada di setiap pojok kehidupan ini. Engkau tidak perlu takut. Saudara lihat setan memakai saudara-saudara Yusuf untuk mendatangkan malapetaka atas hidupnya, untuk membunuh impian Yusuf, bahkan untuk merebut warisan yang sudah menjadi bagian Yusuf. Tapi Yusuf as a man of integrity justru percaya bahwa Tuhan telah memakai abang-abangnya itu untuk membawa dia ke destiny yang Tuhan sudah sediakan, yaitu menjadi raja di Mesir. Yusuf sepertinya berkata begini. Yusuf katakan begini, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, sebagai seorang yang berintegritas, Yusuf itu tidak pura-pura ya so agamawi berkata begini, oh nggak apa-apa kok. Kita kan biasanya begitu. Udah dijahatin kita bilang, oh nggak apa-apa kok, it's okay, it's okay. Saudara, a man with integrity, dia tulus apa adanya dia katakan. Dia berkata begini, memang yang kamu lakukan itu jahat kok. Kamu baru sadar sekarang jahat. Dari dulu aku udah tahu itu sebuah kejahatan. Tetapi kejahatan kamu justru itu dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan. Saya ulangi. Dia bilang, Yusuf berkata bahwa apa yang kamu lakukan itu Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tidak bilang untuk kebaikan bagi saya. Tidak, tapi dia bilang begini. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini kita perlu pahami.
Dengan kata lain, Yusuf mau bilang begini, tahu nggak? Kamu ketakutan, tapi saya melihat kalau tanpa kamu aku nggak ada di sini. Dan kalau aku ada di sini, itu adalah untuk kamu juga. Allah mengasihi aku, Allah mengasihi kamu. Firman Tuhan berkata dia mengasihi orang benar dan dia juga mengasihi orang jahat. Nah saudara, satu yang Tuhan inginkan semua diselamatkan. Nah saudara, itu sebabnya kalau saudara mau menjadi orang yang berintegritas, engkau menjadi orang yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Nah saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Saudara, saya sangat percaya bahwa buat Tuhan membuat tetaburanmu itu bertumbuh itu mudah. Tuhan mau buat engkau berhasil. Iblis berusaha untuk membuat engkau terpojok. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, mari kita lihat di pojok manapun juga Tuhan yang tidak bisa dipojokkan itu ada di setiap pojok kehidupan kita, dan kita tidak perlu takut ada di sana. Hari ini kalau ada orang memojokkan engkau, tertawalah, tersenyumnyalah dalam hati, dan lihatlah bahwa di pojok itu engkau akan menonton bagaimana Tuhan bekerja melakukan mujizat dalam hidup saudara. Kalau hari ini engkau dipojokkan, saya mau beritahu saudara, mari kita tetap lihat bahwa sekalipun mereka itu melakukan yang jahat, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Kita harus jadi berkat. Seorang yang punya integritas, dia tetap menjaga, dia akan tetap membawa perdamaian bagi orang lain. Yang takut, dia akan berikan penghiburan. Dan yang letih lesu, setiap pagi dia mempertajam telinga kita dan lidah kita dilatih untuk menjadi seperti lidah seorang murid yang memberikan kekuatan bagi orang yang lemah dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan seperti itu, maka apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah gentar. Sebab Immanuel yang menyertai kita, dia tahu apa yang terbaik. Dia mau berkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Kalau engkau sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita, saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini dulu sambil kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dan saya minta dipersiapkan oleh media. Ayat pertama, ayat kedua, kemudian refrainnya. Ini akan menutup firman Tuhan hari ini tentang hiduplah sebagai orang yang punya integritas, orang yang punya kasih, yang menjadi pembawa damai, maka hidupmu akan aman, engkau tidak perlu takut. Dunia bisa merancangkan hal-hal yang buruk buat saudara, tetapi Tuhan ada di sana untuk mengubahkan menjadi kebaikan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Hari ini Tuhan mau kita menjadi man of integrity. Kita belajar daripada Yusuf untuk menanggapi segala situasi sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan atas hidupmu. Situasi apapun yang kau akan hadapi hari ini, tapi dalam nama Tuhan Yesus, engkau sedang melangkah maju satu langkah lagi. Lewat batu loncatan demi batu loncatan, engkau sedang menuju kepada destiny terakhir, yaitu istana. Rancangan Allah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang engkau harapkan. Hari ini Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Beberapa di antara saudara akan mengalami mujizat yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Saya tidak tahu mujizat itu apa, tapi inilah yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk mengucapkan apa yang saya percaya, bahwa di antara saudara akan ada yang akan mengalami mujizat yang spektakuler. I don't know what, tapi engkau akan mengalaminya. Dan lewat mujizat itu, Tuhan mau mempermuliakan namanya dan akan mempermalukan setan yang seringkali berusaha untuk mencelakakan engkau. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allahmu. Beberapa di antara saudara akan terpojok di tempat kamu bekerja, dimanapun engkau ada. Ada sesuatu situasi yang akan memojokkan engkau. Saya berasa kuat dalam roh kenapa Tuhan sudah sampaikan ini. Supaya engkau tahu bahwa Dia Tuhan Immanuel tidak pernah bisa dipojokkan. Dan Dia sudah ada di setiap pojok kehidupanmu. Untuk bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak perlu takut. Engkau akan menjumpai Dia dalam setiap pojok. Sebab itu bersyukur ketika hari ini engkau dipojokkan oleh situasi. Engkau akan melihat Tuhan ada di sana. Membalikkan situasi. Dan engkau akan mengucap syukur karena melihat sungguh Allah yang menyertai engkau. Yesus Kristus itu hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan sekali lagi. Aku tahu iblis tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi engkau juga tidak pernah tutup mata, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa biarlah firman-Mu hari ini mempersiapkan kami dengan hati yang teguh. Siap kami menghadapi hari ini. Dan kami tahu hari ini adalah hari kemenangan buat kami. Setiap peperangan datang yang Tuhan izinkan, Tuhan jamin kemenangan. Sebab itu terimalah dalam nama Yesus. Kemenangan-Mu ada hari ini. Kemenangan-Mu ada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah, kasih Allah yang maha tinggi menjadi bagian-Mu hari ini. Dan Tuhan, aku berdoa saat ini mengangkat tangan. Kami tidak mau meninggalkan luz hari ini tanpa api itu turun. Sebab itu kami berdoa sekali lagi, Tuhan. Turunkan kiranya api Pentakosta yang ketiga untuk memperlengkapi kami. Kami butuh itu, Tuhan, yang memberikan kami kekuatan baru, yang memberikan kepada kami otoritas dan kuasa, yang memberikan kepada kami kemampuan. Let the fire of heaven, api Roh Kudus, api Pentakosta yang ketiga sekarang turun ke atas setiap anak-anak-Mu, mereka yang mengangkat tangan, baik yang mengikuti YouTube maupun Zoom ini. Dalam nama Yesus, api itu turun, api itu turun, api itu turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan engkau akan menghadapi hari ini dengan penuh semangat. Engkau akan menghadapi hari ini dengan penuh keberanian. Sebab oleh karena api Roh Kudus itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan, sekali lagi kami mau mengangkat tangan juga ke sorga. Hari ini kami minta hujan turun. Hujan berkat dari sorga turun ke atas anak-anak-Mu. Engkau terima itu dengan iman. Bukan gerimis yang turun hari ini, tapi hujan yang deras. Tetapi hujan yang tidak bisa menimbulkan banjir. Tapi hujan itu akan menyuburkan apa saja yang kau tabur dalam nama Yesus. Ya, Tuhan sedang menumbuhkannya. Tuhan sedang menumbuhkannya. Tuhan sedang menumbuhkannya. Engkau akan diberkati supaya engkau boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dengan otoritas kuat kuasa Roh Kudus, hari ini juga kami mau tolak, kami mau patahkan segala tipu muslihat iblis yang mau mengecoh kami, yang akan menggoda kami supaya kami berpaling meninggalkan Tuhan, yang akan memadamkan api kami. Dengan kuasa api Roh Kudus itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hai iblis, engkau tidak bisa menang atas kami. Roh sakit penyakit, dalam nama Yesus enyah. Roh kelemahan tubuh, dalam nama Yesus enyah. Keputusasaan, dalam nama Yesus enyah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menghadapi sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh rayon 10. Diberkatilah cabang-cabang dimanapun berada, yang menjadi batu-batu yang disusun menjadi mezbah pagi hari ini dilus. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah gereja-gereja yang ada di Malaysia yang menjadi cabang-cabang kami. Gereja yang ada di Alma, yang ada di Malaka, yang ada di Johor Bahru. Diberkatilah jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Diberkatilah yang ada di Medan. Diberkatilah yang ada di Tanjung Batu, yang ada di Pulau Bintan. Diberkatilah yang ada di Batam. Dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus itu ada di atasmu, terus menyala. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tutup dengan lagu ini. Ku
ku tidak takut. Come on, kita nyanyi sama-sama. Dan setelah nyanyi itu kita boleh buka mic dan kita boleh saling salam-salam. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bisa. Sebab engkau Allahku. Oh yeah. Sebagaimana kau ucapkan terjadi dalam hidupmu hari ini. Dan Yesus memberi engkau kelepasan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku haleluya, haleluya. Seperti apa yang kau ucapkan, terjadilah kepadamu. Shalom, shalom, shalom. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. We love you all.